Fu Shaban, a lecture by Abba Guru Sekumpul, Part 1, from the Al Munawwara Islamic Study Group on May 18, 2014, running 19.54 minutes. Permission is requested to re-upload this video lecture. Hopefully, this re-upload will not diminish the content, meaning, intent, and purpose of the speaker or the original uploader. Thank you. Peace be upon you. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل شؤون المأمون لرحمة سيدنا وعبدنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى جميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرب والتابعين وتبع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله بن غيان البنجري والشيخ محمد بشر أنور بن إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا والذي الحقوق علينا أجمعين من أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه تعالى الكريم الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى أن ويرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى والخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق الناس وصحة كاملة وعافية كاملة وإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير ورد وعافية وسلام وأن الله تعالى لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وبرزخ وفي القيامة وأن الله يكرمنا وإياهم جنات الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى بالشرف والصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 من قول حرف مكتب ويكتب أبد الآبين وجار الدائرين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Pertama-tama mari kita semua bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari kerana kita sampai pada hari ini masih diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menemui malam nisfu Sya'ban yang insya Allah pada malam maka diriwayatkan daripada beberapa hadis dan perkataan sahabat menyatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan tiap-tiap ajal dan perbuatan dan rezeki masing-masing hamba Allah. Jadi pada malam itu buku nasib masing-masing kita ini tulisannya diserahkan kepada malaikat yang diwakili melaksanakan, menjalankan apa yang sudah tertulis itu dan tidak bisa dirubah lagi.
nasib kekahinan, baik ajal atau umur maupun pekerjaan maupun rezeki sampai nescuna akan datangnya. Adapun orang-orang yang tidak mendapat keampunan dan rahmat dan tidak diterima permohonan atau doanya oleh Allah, yaitu pertama, orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Nomor dua, orang yang bermusuh-musuhan sesama Islam. Nomor tiga, orang yang mengambil pajak. Nomor empat, orang yang membunuh manusia. Nomor lima, orang yang memutuskan silaturahim. Nomor enam, orang yang melebihi panjang pakaian di bawah berdirikan dengan niat bersombong. Nomor tujuh, orang yang mengakali perzinahan. Nomor delapan, orang yang mengakali minuman-minuman yang diharamkan. Nomor 9, orang yang adu wajah. Nomor 10, orang yang mengupas akan orang lain. Nomor 11, orang yang mengerjakan riba atau memakannya atau memberi makan atau jadi sekretarisnya. Nomor berapa tadi sudah lihat lagi. Pertama, orang menyekutukan Allah. Dua, orang yang bermusuh-musuhan. Tiga, orang yang mengambil pajak. Empat, membunuh. Lima, memutuskan rahim. Enam, memakai pakaian yang labu di bawah dari buku lalu dengan niat bersombong-sombong. Nomor 7, mengakali perzinahan. Nomor 8, mengakali minuman keras. Nomor 9, orang yang adu wajah. Nomor 10, orang yang mengupas akan orang. Nomor 11, orang yang memakan riba. Nomor 12, orang yang melukis binatang yang hidup, artinya lukisan seluruh badannya. Nomor 13, orang yang durhaka kepada dua ibu bapak. Nomor 14, orang yang khianat di dalam usahanya. Nomor 15, orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah atau orang ahli bid'ah. Nomor 16, orang yang nomor 16, orang yang memarahi dengan seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua itu tidak mendapat keampunan, tidak dapat rahmat, tidak dikabulkan doanya di malam itu kecuali dia illa an yatanaffala min dambit, kecuali dia melepaskan dirinya dari dosa-dosanya yang di atas tadi. Itu 16 kata. Nah, nomor 17, dukun
Nomor 18, tukang seher. Jadi 18 ini dikumpulkan dari beberapa hadis dan dari beberapa perkataan sahabat, orang yang lepas dari keampunan dan rahmat dan kabul doanya dan diterima ibadahnya pada malam itu zaman itu lepas. Kecuali lebih dahulu sebelum malam itu terjadi, dia sudah bertaubat dari dosa masing-masing itu dan tidak lagi mengulanginya. Itulah yang pertama dulu disampaikan. Kemudian pada malam itu kita disuruh beribadah. Pertama, sembahyang maghrib berjamaah. Yang kedua, berniat sebelum membaca Yasin. Kemudian berdoa. Niat pertama, kemudian baca Yasin pertama, kemudian doa pertama. Kemudian demikianlah diulang-ulang 3 kali. Selesai, lalu sholat isya berjamaah. Lalu kalau bisa berjamaah bagus. Kalau kadang masing-masing sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian membaca tasbih Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1275 kali. 1275 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 275 kali. Kemudian sebaiknya lagi kita berniat sembahyang subuh berjamaah. Dan jangan lupa ganti daripada syekh murabbi mursyid kita. Sebab kita ini hidup. Kalau kada di guru nang memimpin, niscaya syaitan guru kita. Jadi supaya lepas daripada dipimpin syaitan, maka sudah ijma ulama-ulama menentukan bahwa memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu takumu maqama syaikhis tarbiyah. Tulisannya kayak ini dalam kitab. وقد أجمعوا على أن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم مقام شيخ التربية. Mereka itu ulama ijma' bahwasanya memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu menempati kedudukan guru yang memimpin. وقد وصل بها كثير من العارفين ولم يكن لهم شيخ غير ذلك. Dan sesungguhnya telah sampai ke hadrat Allah Ta'ala sangat banyak dari manusia-manusia. Padahal tidak ada mempunyai guru sama sekali, kecuali banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya, memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah guru yang memimpin kita. Maka sayangilah guru kita itu, yaitu sholawat dan salam tadi. Jadi malam nisfu Sya'ban banyak-banyak membaca sholawat. Seperti Dalailul Khairat, kita baca umpama mulai dari awal sampai habisnya umpamanya malam itu. Tapi jangan lupa bahwasanya punya kewajiban mutlak atau fardu ain, ada kewajiban lawan mata. Jadi mata kita dibagi 2, haknya guring. Menyatakan berapa anak? Guring dijaga.
makan diperhatikan, minum itu juga. Nyatakanlah jangan makan minum guring kada tapi diperhatikan. Kalau kurang makan kurang minum, kena dari demikian penyakit mah lawan ginjal. Namun kurang guring kena tiang kegilaan. Itu jaga baladah, jaga. Karena iblis itu disuruhnya kita banyak beribadah. Jadi lalu makan kada urus, guring kada urus, minum kada urus. Akhirnya tak tahu terongonan. Itu tujuan setan itu. Sebab tipu daya setan mengganggu kita dengan kada kawa dihitung. Malah di kitab ulun pernah membaca bilang-bilangan tipu daya setan mengganggu kita ini supaya hasad sebilang-bilang nafasnya makhluk Allah. Jadi kalau ada Tuhan yang menolong kita ini hasad. Nah, oleh sebab itu banyak sholawat kepada Nabi dan urusan-urusan yang bakal memanaskan pikiran jauhkanlah. Sebab apabila panas itu adalah setan. Sebab setan itu api itu kadang-kadang dingin, punyanya panas. Jadi kurang guring, jadinya panas. Kurang makan, kurang minum, jadinya panas. Nah itu. Kemudian, yang sebutin pulang pasang. Jangan sakit hati. Lamun sakit hati, baik sakit beranak daripada sakit hati. Nah, apabila sakit hati, bahayanya kegilaan juga, kan? Lalu lamunnya kegilaan, gara-gara umpat mengaji di terkumpul jadi gila. Padahal kada pada hidup. Nang jadi kalau ini ada nampak ada utang banyak. Binika ada masih sakit hati atau orang tadi anu guring kurang benar, makan minum kurang benar. Nah, lalu cina belain pada orang banyak. Nah itu jadi dijaga benar itu. Itu nang anunya penting-pentingnya aja kan. Yang pentingnya sholawat banyak kemudian nang menyebabkan panas itu dijauhi. Nah, seperti kurang makan, kurang minum, kurang guring. Dan jangan sakit hati. Nang 8 dan perkara tadi, kalau dikatakan makannya, misalnya durhaka dengan ibu bapak, atau ada tapaut, ada sama kita, ya kan? Ada aturan. Nah, sebelum malam itu, kita beraturan, berhabisan dulu. Babo berasis dulu. Kalau misalnya guru usuk, misalnya guru masdar, guru anak antung, sebelum bisa silakan misalnya bermaju. Jadi yang bertiga itu bahapuran, bermaju nih bahapuran. Namun maju adalah simbolnya lima wangi itu ya bakal rumputnya. Kita buat rumah bakal rumputnya jadi wangi. Jadi namun wanginya bakal rumput kenapa majunya kadang nawa. Namun tak tahu, 18 tadi kitabnya Tanadun Najah wa Surun. Karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudus. Ulun dibari langsung dengan tangan Sayyid Amin Qutbi kitab kita. Jadi 18 perkara tadi, kurang yang kada mendapat rahmat, kada mendapat keampunan, dan kada diterima doanya di malam itu. Kadang dulu lah. Kehilangan.
Lalu di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 5 malam. Nah, doa kada pernah ditolak oleh Allah Ta'ala semalaman. Mulai maghrib sampai subuh. Semalaman lalu itu berapa aja. Kada bisa ditolak doa 5 malam. Pertama malam Jumat. Nah, malam. Karena Anda